Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adam Prayogo Kuncoro, dosen program studi S1 Informatika, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Amikom Purwokerto. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran. Mata kuliah yang saya ampu adalah keamanan data dan informasi. Mata kuliah ini diajarkan pada semester 5 dengan bobot 3 SKS. Keamanan data dan informasi merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman dasar tentang hal-hal yang mengamankan data digital, mempelajari tata cara mengamankan file, mempelajari jenis-jenis potensi ancaman dari virus komputer, ataupun pihak yang mengancam dari data pribadi tersebut. Selain itu, mata kuliah ini juga mempelajari tentang jenis-jenis aplikasi pendukung untuk mengamankan data digital. Capaian pembelajaran mata kuliah keamanan data dan informasi ada 4 poin, antara lain yang pertama, mampu menjelaskan konsep dasar dan definisi keamanan data dan informasi. Yang kedua, mampu menjelaskan keamanan data dan informasi guna ranah etik profesional. Yang ketiga, mampu mendeskripsikan dan mengimplementasikan teknik-teknik dan prosedural praktik keamanan data dan informasi. Yang keempat, mampu menjelaskan dan mengimplementasikan prosedur keamanan data dan informasi. Capaian pelajaran lulusan menjadi 4 kategori, yaitu sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan. Yang pertama ada sikap. Sikap yang pertama menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. Yang ketiga, taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Poin keterampilan umum yang pertama, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Yang kedua, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Yang ketiga, mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Pada poin keterampilan khusus, ada 3 poin. Yang pertama, mengidentifikasi akar masalah secara komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Yang kedua, menggunakan berbagai teknik, teknologi, dan perangkat pemrograman untuk mengelola, mengintegrasikan, dan mengamankan berbagai sistem informasi dalam organisasi. Yang ketiga, memiliki integritas profesional dan berkomitmen terhadap nilai-nilai etika. Untuk poin pengetahuan, ada 3 poin. Yang pertama, berpikir kritis, mengidentifikasi akar masalah dan pemecahannya secara komprehensif, serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Yang kedua, mampu menunjukkan komitmen terhadap etika dan perilaku profesional. Yang ketiga, mampu menjelaskan identifikasi akar masalah secara komprehensif serta mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data. Pada setiap awal perkuliahan, saya selalu menyampaikan kontrak perkuliahan sebagai wujud kesepakatan antara dosen dan mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu memahami dan mengikuti perkuliahan keamanan data dan informasi dengan baik dan lancar. Dalam kontrak perkuliahan meliputi deskripsi mata kuliah, CPL dan juga CPNK, kemudian ada RPS, serta ada mekanisme perkuliahan. Mekanisme perkuliahan mata kuliah keamanan data dan informasi yaitu sebanyak 16 kali pertemuan, termasuk di dalamnya ada UTS dan juga UAS, sehingga totalnya terdapat 14 kali tatap muka perkuliahan. Bobot penilaian dalam mata kuliah keamanan data dan informasi ini
yaitu antara lain 15% kehadiran, 35% poin tugas. Untuk ujian, masing-masing ada UTS dan juga UAS, yaitu sebesar 25%. Dengan total pembobotan sebesar 100% untuk keseluruhan nilai mata kuliah. Selanjutnya, berikut ini adalah cuplikan perkuliahan mata kuliah keamanan data dan informasi yang dilaksanakan secara offline atau tatap muka di ruang kelas. Demikian pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi saya. Semoga dapat memberi gambaran terkait dengan Tridharma saya dalam bidang pendidikan dan pengajaran. Saya Adam Prayogo Kuncoro, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adam Prayogo Kuncoro, MKom, dan saya sampaikan terlebih dahulu terkait dengan target capaian pembelajarannya. Ada 4 poin target capaian pembelajaran dari materi hari ini. Yang pertama, mahasiswa memahami pengertian data. Yang kedua, mahasiswa memahami pengertian informasi. Jadi ada di sini pembahasan data itu apa dan pembahasan informasi itu apa. Dan dari pembahasan 1 dan 2, yang ketiga di sini mahasiswa dapat membedakan antara data dan informasi. Yang keempat terakhir, mahasiswa dapat menjelaskan contoh data dan contoh informasi itu seperti apa. Itu ya, Mas Mbak. Saya lanjutkan. Kita membahas tentang data dan informasi. Pengertian dari para ahli di sini saya mencuplik ataupun menyadur dari tiga ahli gitu ya, bisa dibilang 3 ahli. Yang pertama dari Yogianto. Data merupakan kenyataan yang menggambarkan suatu kejadian maupun kesatuan yang nyata. Jadi di sini kita simpulkan bahwa yang namanya data itu adalah fakta-fakta. Data merupakan fakta-fakta yang kita amati di lapangan, kita melakukan observasi seperti itu. Kemudian rekan-rekan di sini sekarang kan semester 5 gitu ya. Semester 5, insya Allah nanti di semester 7 atau mungkin di semester 8 kalian akan mengambil SKS atau mata kuliah skripsi. Nah, di skripsi itu juga teman-teman pasti akan melakukan observasi, ya enggak? Untuk di studi kasusnya di mana, di mitra skripsinya itu lokasinya ada di mana. Ketika teman-teman melakukan pengamatan, melakukan observasi, melakukan wawancara, itulah teman-teman mengambilnya itu mengambil data. Untuk diperlukannya mengambil data atau fakta-fakta yang ada di lapangan. Bisa berupa angka ataupun fakta-fakta yang ada di lokasi studinya itu seperti apa. Jadi kita dapat simpulkan data adalah fakta yang ada di lapangan, merupakan angka-angka yang dapat di lapangan, hal-hal yang bisa kita amati, kita observasi, kita bisa lihat langsung dan di situ bisa kita buktikan. Itu merupakan data. Itu ya, Mas Mbak, bisa dipahami? Bisa. Oke. Kita lanjutkan lagi. Pengertian data merupakan fakta mentah atau rincian peristiwa yang belum diolah, bahkan terkadang sulit diterima oleh akal pikiran si penerima data tersebut atau si pembaca atau orang yang menyimak dari data itu. Jadi belum tentu bisa dipahami, belum bisa langsung dimengerti gitu. Itu adalah data, merupakan fakta di situ. Jadi perlu dikaji lagi, mungkin ada data-data yang perlu disinkronkan, ada fakta-fakta yang perlu dibuktikan dulu gitu ya, betul atau tidak ini faktanya seperti itu adanya di lapangan atau bagaimana, itu disebut dengan data. Dalam ilmu komputer, data adalah segala sesuatu yang disimpan dalam memori, bisa di media penyimpanan digital atau disimpan dalam media-media tertentu. Itu kalau di ranah kita itu ya ilmu komputer. Kalau di ilmu komputer, kalau teman-teman itu saya minta filenya dong, saya minta datanya dong, ya berarti yang dimaksud kalau di ranah kita ilmu komputer itu adalah soft file. Itu kan ya, data-data yang bisa disimpan
di dalam media penyimpanan digital. Tetapi tadi yang sudah kita bahas dulu di awal, yang namanya data itu adalah fakta-fakta di lapangan, bisa berupa angka, bisa melalui kita melakukan observasi, bisa kita melakukan wawancara. Itu data secara umum. Contoh data. Contoh data di sini saya sajikan. Yang pertama ada data dosen, kemudian ada data mahasiswa, data karyawan. Jadi kalau data, misalkan di situ hanya ada data dosen, ya hanya data nama-nama dosen saja. Mungkin ada pelengkap seperti biodata singkat ya maksudnya, biodata singkat. Begitu juga dengan data mahasiswa, data karyawan. Sebagaimana yang umumnya organisasi ataupun kantor atau sebuah suatu perkumpulan masyarakat itu kalau melihat data-data kayak data masyarakat, data karyawan, data dosen ataupun data mahasiswa itu berarti kan yang singkat-singkat saja yang disajikan. Meskipun di dalamnya itu masih banyak lagi data-data pendukung dari data-data primary yang saya sajikan di sini. Kemudian contoh lain, ada fakta di TKP tentang sebuah kecelakaan lalu lintas. Ya, mungkin rekan-rekan pernah melihat secara langsung ada sebuah TKP, maaf ya, sebutlah kayak misalkan ada kondisi laka lantas, kecelakaan lalu lintas. Terus di situ ada petugas kepolisian. Si petugas kepolisian itu kemudian mengambil beberapa foto-foto di TKP. Itu juga dijadikan sebagai data. Data apa? Data laporan mungkin, data pendukung terhadap laporan kepada kantor, kepada atasan dan lain sebagainya. Saya lanjutkan lagi. Pengertian informasi. Di sini saya ambilkan dari dua sumber atau dari dua ahli. Yang pertama dari Anton M. Mulyono. Informasi adalah penerangan, keterangan, pemberitahuan, kabar atau berita. Jadi informasi bisa penerangan, bisa keterangan, jadi menyampaikan suatu statement gitu ya, suatu statement, tapi kondisi statement tersebut bisa dibuktikan gitu, ada datanya, ada faktanya, ya berarti itu bisa disebut dengan informasi. Informasi juga merupakan keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian analisis atau kesimpulan. Informasi menurut Anton M. Mulyono. Kemudian menurut Usrini, informasi merupakan data yang sudah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti atau memiliki manfaat bagi para penggunanya, bagi orang-orang yang menyimak, bagi orang-orang yang membaca. Itu jadi memiliki suatu arti, suatu makna. Itu disebut dengan informasi menurut Usrini. Dapat menjadi berguna dalam proses pengambilan keputusan atau memberi dukungan sumber informasi. Ini bisa dipahami ya? Ya, oke. Tadi kita bahas data, sekarang kita bahas tentang informasi. Pengertian informasi secara umum merupakan hasil pengolahan data yang sudah dapat diterima oleh akal pikiran penerima informasi yang selanjutnya dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi informasi itu juga bisa mendukung suatu pengambilan keputusan oleh pihak-pihak tertentu, oleh individu-individu tertentu. Seperti itu, Mas. Contohnya aja kayak informasi kita melihat dari informasi di Google Map. Ini contoh-contoh informasi itu. Jadi informasi yang kita dapatkan melalui telepon pintar dari Google Map, gitu ya, telepon pintar kita yang ada di Google Map itu juga bisa menjadi bahan untuk kita mengambil putusan. Suatu keputusan, oh ini di jalur A untuk menuju ke Jogja ternyata ada suatu kepadatan lalu lintas di titik sini, gitu. Ini warnanya warna merah, berarti di situ sampai macet. Coba diarahkan ke rute yang lain, bisa atau tidak? Nah itu maksud dari slide ini, itu Mas Mbak. Maksudnya ketika data-data itu diolah, yang mengolah siapa berarti kalau Google Map? Pihak Google, nah kayak gitu ya, pihak Google yang mengolah, kemudian interpretasikan ke aplikasi Maps atau Google Maps melalui tampilan-tampilan, ya kan? Selain tampilan di situ juga ada teks, terus jadi ada informasi-informasi juga. Kemudian yang kedua ada informasi lagi, perakiraan cuaca. Pernah lihat di mana perakiraan cuaca? BMKG. Selain dari BMKG yang sederhana aja, sering kita lihat. Gimana? Ramalan cuaca. Ramalan cuaca, perakiraan cuaca, jangan ramalan. Perakiraan cuaca, di mana perakiraan cuaca? Teman-teman melihat.
Di TV. Paling sederhana, paling cepat. Di HP itu di smartphone itu kan paling cepat di situ ya. Wah, kok nanti sore di sini keterangannya Kota Purwokerto mendung kayak gitu ya. Mendung tapi nggak hujan. Ada juga di situ gerimis kecil, bisa gitu dan lain sebagainya. Itu kan perakiraan cuaca. Ada data-data yang mendukung nggak menurut teman-teman? Ada. Contohnya apa? Suhu, terus kelembapan udara, kemudian apalagi intensitas cahaya matahari, mungkin kayak gitu kan ya. Kemudian kecepatan angin dan lain sebagainya. Nah, itu adalah data-data yang kemudian menjadi inputan, kemudian diolah tadi yang menurut dari Kusrini di slide sebelumnya. Dari Kusrini itu kan menyampaikan bahwa informasi merupakan suatu statement atau suatu hal yang bisa diambil kemanfaatannya, bisa bermanfaat bagi orang yang menyimak, diambil dari mana? Berasal dari sumber data-data yang mendukung, kemudian diolah dan menjadikan informasi. Ya, ini contohnya yang saya saksikan di sini, perakiraan cuaca pun juga seperti itu. Karena tadi ada beberapa hal gitu ya, kemudian ditampilkan di smartphone, ada yang di berita, ada yang di televisi, yang menjadi informasi tentang perakiraan cuaca. Sorry. Kemudian ada infografis, data kependudukan suatu wilayah kabupaten. Masuk juga nggak? Informasi bukan? Iya. Biasanya pakai infografis, pernah lihat? Infografis kependudukan, misalkan pakainya tuh apa ya? Pakai chart bar, ya nggak? Chart bar, misalkan di Kabupaten Banyumas, penduduk yang gender laki-laki dengan perempuan, barnya berarti kan hanya dua, karena gendernya hanya dua, kan nggak ada gender selain laki-laki dan perempuan, gitu kan? Nah itu menjadi contoh data ini infografis. Kemudian apa lagi ya? Rentang usia. Jadi ada usia bayi, jumlahnya ada berapa? Kemudian balita jumlahnya berapa? Anak-anak, remaja, dewasa, lansia dan seterusnya. Itu kan bisa dibuatkan data infografis. Betul? Nah, kayak gitu. Kemudian ada apa laju ataupun naik turunnya terkait dengan pendapatan per kapita, pendapatan yang dibawa take home pay gitu ya. Jadi uang ataupun ada upah minimum yang dibawa pulang oleh si kepala rumah tangga untuk untuk disajikan di rumah itu bisa dibuatkan juga infografis ya nggak, per kapitanya misalkan tahun 2005 itu pendapatan rata-rata berapa, tahun 2006 berikutnya ternyata meningkat, peningkatannya berapa persen, itu kan juga bisa dibuatkan infografis ya Mas Bra. Nah itu ada data-data pendukung juga. Yang terakhir, data perolehan target pemasaran produk yang diolah dari sebuah perusahaan. Sampai sini bisa dipahami untuk perbedaan informasi? Bisa. Saya lanjutkan lagi. Kita bahas perbedaan data dan informasi. Data lebih cenderung ke penjelasan singkat atau suatu gagasan yang belum menjelaskan peristiwa atau hasil kegiatan. Sehingga data tidak dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Itu data. Contohnya kayak gini. Kalian di sini kan ilmu komputer, main ke rumah teman, main ke kos-kosan teman, di situ teman kalian kuliahnya tuh di bidang ekonomi. Kalian datang ke situ. Kemudian ada kertas-kertas yang di situ tertulisnya ada neraca atau mungkin ada keuangan masuk, keuangan keluar. Nah, kalau teman-teman hanya membaca, kira-kira paham nggak? Belum. Nggak paham. Itu tadi yang disebut dengan data. Jadi ketika data itu disimak, data itu dilihat, dibaca, belum tentu langsung bisa dipahami. Itu ya, Mas. Berbeda dengan informasi. Data kadangkala tidak bisa digunakan ataupun tidak bisa diterima oleh akal pikiran si penerima. Itu kalau data. Sedangkan informasi dapat berguna dan dapat diterima oleh akal pikiran si penerima. Itu kalau informasi. Misalkan tadi ada data laba rugi, kemudian ada data input output dari keuangan, itu tadi sudah diolah, kemudian disajikan menggunakan ini ya, disajikan menggunakan tabel atau menggunakan gambar chart, mungkin teman-teman bisa memahami ya. Oke, saya lanjutkan. Ini perbedaan data dan informasi tadi sudah saya sampaikan. Baik, sekarang untuk sesi tanya jawab, silakan. Nah, kalian ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Pertanyaan saya Menteri Jamil. Ya. Bertanya, jika kondisi data informasi
internal atau dari organisasi atau perusahaan yang disimpan di dalam cloud itu dapat dinyatakan sebagai data dari eksternal belum Pak? Maksudnya ketika ada data disimpan di internal perusahaan itu apakah bisa dipublish gitu ya untuk diberikan kepada eksternal, itu bisa atau tidak? Ya tergantung dari si lembaga atau organisasi itu atau kantor tersebut gitu ya Mas ya. Jadi apakah data itu bisa dipublish untuk ke eksternal atau tidak tergantung dari kondisinya. Seperti itu. Tapi setahu saya umumnya yang namanya data itu pasti diolah dulu. Setelah diolah kemudian menjadi informasi. Setelah menjadi informasi inilah yang kemudian dipublish. Kenapa kok menjadi informasi dulu? Khawatirnya ketika masih menjadi data mentah, sifatnya itu masih data mentah, baik itu organisasi, yayasan, perusahaan, sekolah, perkantoran, dan lain sebagainya. Kalau data itu kan masih riskan. Data itu masih multitafsir karena belum tentu langsung bisa dipahami. Oh ternyata di sini ada data keuntungan, tapi bisa jadi menurut pihak lain, menurut orang lain itu belum tentu untung. Nah seperti itu. Jadi tadi pertanyaan dari Mas Jan, kalau bertanya ini kalau ada data internal kemudian dipublish untuk eksternal itu sebaiknya bagaimana? Ya lazimnya kalau menurut saya harus diolah dulu menjadi sebuah informasi kemudian baru diberikan kepada masyarakat atau kepada eksternal. Itu ya. Terima kasih Pak. Ya sama-sama. Berikutnya. Ya silakan. Sebenarnya untuk kondisi khusus itu adakah kondisi khusus untuk dari sebuah informasi yang dapat di-share atau dibagikan ke eksternal atau siapa? Oke, adakah kondisi khusus yang namanya informasi itu bisa di-sharing gitu ya, bisa dipublish itu yang bagaimana kondisinya? Kalau menurut saya informasi yang baik itu informasi yang datanya atau faktanya itu betul-betul apa adanya gitu. Data di lapangan, data terkait dengan penyusun suatu informasi itu memang sudah dibuktikan, terbukti itu betul, terbukti itu benar, tidak ada unsur rekayasa di dalamnya, kemudian diolah menjadi informasi, barulah bisa dipublikasikan kepada masyarakat. Seperti itu. Jadi kalau yang namanya informasi tapi belum bisa dibuktikan kebenarannya seperti apa, ya nanti memunculkan yang namanya konten hoax. Itu kan ya, ada konten hoax, ada yang bilangnya ini berita hoax kayak gitu, ini berita palsu dan lain sebagainya. Dikhawatirkan nanti menjadi seperti itu. Contohnya kayak media massa, media cetak, atau mungkin admin dari sosial media. Ketika akan membuat konten, dari konten itu kan bisa dibilang suatu contoh informasi gitu ya. Bahan informasi yang akan dipublish kepada masyarakat luas. Nah, tapi dari konten tersebut sudah diolah, sudah dicari kebenarannya atau belum? Kalau dari konten itu sudah dicari kebenarannya, sudah bisa dibuktikan, dinyatakan bahwa itu real, itu benar-benar data fakta yang ada di lapangan, berarti di situ bisa dipublish, bisa diberikan kepada masyarakat. Gitu. Itu ya. Mungkin sudah cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Sekarang kita masuk ke sesi akhir. Saya di sini sudah mempersiapkan untuk tugas individu untuk rekan-rekan semua, tapi di sini sifatnya take home, jadi tidak langsung kalian kerjakan di sini. Kalian silakan nanti bisa mengerjakan di rumah, di kosan, gitu ya. Tapi ini sifatnya individu. Cuma nanti ketika teman-teman mau berdiskusi berkelompok-kelompok kecil, gitu ya, membuat kelompok, silakan nggak apa-apa. Tapi tetap di sini sifatnya individu. Untuk arahan dari tugas ini, rekan-rekan membuat esai terkait manajemen data dan informasi di level organisasi. Jadi mungkin rekan-rekan mau mencari bahan ya terkait dengan manajemen data dan juga informasi untuk level organisasi atau mungkin sekolah atau perusahaan atau mungkin di yayasan, silakan. Tapi sumbernya itu dari jurnal ilmiah. Minimal jurnal yang digunakan satu, ya minimal satu. Pak kalau misalkan saya tiga, ya apa tiga gitu. Jadi nanti ada beberapa data yang bisa teman-teman pakai untuk bahan tugas. Dan jurnal ini minimal tahun 2020. Rekan-rekan tulis tangan pada lembar folio bergaris. Di sini membuat esainya. Berapa lembar Pak? Gitu ya. Ini mohon maaf belum saya tampilkan di sini. Satu halaman saja. Satu halaman dari folio bergaris itu rekan-rekan buat esai dan dikumpulkan pada pertemuan pekan depan untuk di kuliah saya. Begitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi? Mungkin sudah cukup? Oke.
Oke, kalau sudah cukup kita akhiri untuk sesi kuliah hari ini. Terima kasih banyak Mas Mbak. Kita tutup untuk sesi kuliah siang hari ini. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa kurang suatu apapun. Saya mohon maaf, tentu ada kekurangan dari saya, ada kesalahan dari saya. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.